Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wal akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah, segenap kaum muslimin, para pendengar setia Radio Hang, baik yang di studio maupun yang di rumah masing-masing. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita perjumpaan baik secara langsung di studio maupun melalui udara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan barokahnya kepada kita semuanya dimanapun kita berada. Amin. Pada kesempatan malam hari ini, pada kegiatan daurah ilmiah, insyaallah kita akan mengangkat tema menuhankan manusia. Kaum muslimin, ikhwah fiddin, azallahu ayyakum. Tema ini kita angkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Allah berfirman, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan, sebagai sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka telah menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada sesembahan yang satu, yang tidak ada sembahan yang benar selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ikhwafin rahimani warahmatullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahlul kitab mereka telah menjadikan
ulama mereka dan pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah Ta'ala. Di samping mereka dari kalangan Nasrani menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai sembahan selain Allah Ta'ala. Penyembahan kepada manusia bentuknya amat sangat banyak, baik kepada yang masih hidup maupun kepada yang sudah mati. Dan bentuk penyembahan kepada manusia yang sudah meninggal, yang sudah mati, adalah dengan beribadah ke kuburnya, dengan berdoa kepadanya, berkorban untuknya, bernazar kepadanya, bertawasul dengan meminta mereka menjadikan perantara dalam memohon kepada Allah SWT dan lain sebagainya. Maka segala bentuk pengabdian kepada orang yang sudah mati inilah salah satu atau di antara bentuk-bentuk pengabdian kepada selain Allah Ta'ala yang berupa manusia yang telah meninggal. Dan pada malam hari ini kita akan khususkan pada bentuk pengabdian kepada manusia yang masih hidup. Ketika ayat ini didengar oleh Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, maka beliau menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidaklah menyembah pendeta-pendetanya dan alim ulamanya. Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan lasna na'buduhum, kami tidak pernah menyembah mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, alaysa yuhilluna ma haramullah fa tuharrimunahu wa yuharrimuna ma ahlallah fa tuharrimunahu. Nabi bertanya kepada Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu yang sebelumnya beliau adalah Nasrani, bukankah mereka pendeta-pendeta dan ulama-ulama telah menghalalkan hal-hal yang Allah haramkan dan kalian pun ikut menghalalkannya? Demikian juga mereka telah mengharamkan hal-hal yang Allah halalkan dan kalian pun ikut mengharamkannya. Faqultu bala. Maka Adi bin Hatim radhiyallahu anhu menjawab, iya, itulah memang yang terjadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fatilka ibadatuhum. Maka itulah bentuk pengabdian kepada mereka. Ikhfaf bin rahimani warahmatullah, bahwa at-tauhid di antara satuan dari mentauhidkan Allah Taala, ketaatan yang mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tauhid di antara bentuk satuannya adalah ketaatan mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Maka taat kepada selain Allah SWT di dalam hal kemaksiatan itu termasuk dari mempersekutukan Allah SWT. Oleh karena itu, saya Muhammad At-Tamimi rahimahullah perlu bawakan ayat ini dalam bab tafsirut tauhid wa syahadati alla ilallah. Beliau bawakan ayat ini dalam bab tafsirut tauhid wa syahadati alla ilallah. Bab tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Dan yang beliau maksudkan dengan ayat ini adalah anna ta'ah mutlaqah lillahi wahdah wa anna ta'ata ghairillah fil ma'siyah syirkun. Jadi beliau inginkan dengan dicantumkannya ayat ini dalam salah satu dalil dari bab yang beliau bawakan tafsir tauhid, itu untuk menunjukkan bahwasanya seseorang dia dikatakan mentauhidkan Allah SWT itu apabila ketaatan mutlaknya hanya untuk Allah Ta'ala semata. Oleh karena itu, apabila ketaatan ditujukan kepada selain Allah Ta'ala dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala, itu merupakan cabang dari kesyirikan. Hanya saja tentunya kesyirikan dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala bertingkat. Dan seseorang dikatakan dia telah berbuat syirik, mempersekutukan Allah Ta'ala dengan mentaati manusia dalam kemaksiatan kepada Allah apabila adanya dua hal yang pokok. Yang pertama yaitu dia mengetahui bahwa apa yang diperintahkan orang tersebut adalah bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bahwa yang diperintahkan kepadanya adalah bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala. Sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala untuk dia mentaatinya. Kemudian yang kedua adalah ar-ridha. Dia rela arti dari rela di sini artinya dia istihlal. Dia merasa boleh, menganggap itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Artinya dia tidak merasa berdosa dengan ketaatannya tersebut. Ini dua hal yang pokok yang apabila seseorang taat kepada selain Allah Ta'ala dalam bermaksiat kepada Allah, ini termasuk telah menjadikan yang ditaatinya sebagai Tuhan selain Allah Ta'ala. Berarti dia telah menuhankannya, walaupun dia tidak menyembahnya dalam bentuk sujud kepadanya atau berkurban untuknya dan sejenisnya. Maka kita dengar tadi ketika Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu mendengar firman Allah Ta'ala surah At-Taubah ayat 31 di atas, belum memahami bahwa yang dimaksudkan dengan ibadah kepada pendeta-pendeta atau alim ulamanya adalah dalam bentuk sujud atau nazar atau kurban atau bentuk-bentuk takarub yang lainnya.
Maka kesalahpahaman ini yang membatasi ibadah pada bentuk-bentuk sebagaimana dipahami pada umumnya, ini kemudian dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa termasuk dari menyembah, termasuk dari mengabdi kepadanya adalah mentaatinya dalam kemaksiatan. Dengan demikian ikhwah fiddin rahimani warahmatullah, untuk lebih jelas bagi kita semuanya bagaimana perincian dari ketaatan kepada selain Allah SWT hukumnya, maka ketaatan kepada selain Allah SWT itu bisa dibagi dalam 5 keadaan. Orang taat kepada selain Allah Ta'ala, orang taat kepada sesama manusia, yang pertama, taat kepadanya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepadanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hukumnya jelas, boleh. Bahkan dituntut. Bahkan kadang dalam satu keadaan ini bisa wajib, tergantung apa yang diperintahkan orang tersebut. Artinya kalau kemudian seseorang memerintahkan kepada kita dan yang diperintahkan orang tersebut adalah bentuknya berupa ketaatan kepada Allah, seperti memerintahkan untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat dan lain sebagainya, maka hakikat ketaatannya adalah ketaatan kepada Allah SWT, dan itu sesungguhnya tidak dikatakan dia telah mentaati orang tersebut. Nah, di sini tinggal apa latar belakang dia mentaatinya. Kalau dia mentaatinya adalah latar belakangnya karena ketaatan kepada Allah, maka itulah bagian dari ketaatan kepada Allah SWT. Adapun kalau kemudian ketaatannya adalah latar belakangnya semata-mata karena orang tadi yang memerintahkan, maka ini pun masuk ke dalam ketaatan kepada makhluk yang terlarang, yang bisa mungkin masuknya riya dan sejenisnya. Tetapi secara umum bahwasannya ketika seseorang taat kepada selain Allah Ta'ala, diperintah oleh selain Ta'ala, dan yang diperintahkan bagian dari ketaatan, maka ini boleh. Bahkan dituntut untuk kemudian dia mentaati perintah tersebut dalam rangka taat kepada Allah SWT, dan bukan semata-mata taat kepada orang yang memerintahkannya. Kemudian yang kedua, ketaatan kepada selain Allah Ta'ala dalam hal-hal yang boleh. Maka ini pun hukumnya boleh. Dan ini tidak dikatakan dia telah taat kepada selain Allah. Secara istilah tidak dikatakan dia telah taat kepada selain Allah Ta'ala.
Jadi diperbolehkan orang mengikuti apa yang diperintahkan oleh sesamanya selama yang diperintahkan dalam hal-hal yang boleh. Bahkan apabila yang memerintah adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mentaatinya, maka walaupun yang diperintahkanlah perkara yang boleh, adalah wajib hukumnya bagi kita untuk mentaatinya. Misalnya adalah perintah orang tua. Apabila orang tua memerintah kepada kita untuk melakukan hal-hal yang itu dalam batas kewenangan orang tua kepada anaknya, dalam hal-hal yang memang dimubahkan secara hukum syar'i, maka wajib bagi anak tersebut untuk mentaatinya sebagai bentuk berbakti kepada orang tua. Dan dia berdosa apabila dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua tersebut. Ini mesti kita perhatikan, bahwasanya walaupun itu perintah manusia dan yang diperintahkan adalah dalam hal yang boleh, hal yang mubah. Misalnya diperintah untuk membelikan sesuatu untuk kepentingan orang tuanya, sesuatu yang halal untuk kepentingan orang tuanya, maka wajib bagi si anak untuk menunaikannya. Dan ketaatan kepada orang tua adalah masuk dalam ketaatan kepada Allah SWT. Demikian juga seorang istri ketika diperintah oleh suaminya dan termasuk ciri dari wanita yang solehah adalah yang mentaati perintah suaminya. Maka walaupun suami adalah sesama manusia dengannya, dengan istrinya, dan dia memerintahkan hal-hal yang mubah, maka menjadi kewajiban bagi istri untuk menunaikannya. Dan dia tidak bisa beralasan bahwasanya engkau sama-sama manusia seperti saya. Dan tidak boleh seorang taat kepada sesama manusia. Ketaatan mutlak hanya kepada Allah SWT. Maka ini tidak pada tempatnya dia menyampaikan demikian. Ini yang kedua, yaitu mentaati dalam hal yang mubah, maka hukumnya pun mubah. Kemudian yang ketiga, mentaati dalam hal yang haram. Mentaati dalam hal yang haram. Karena keharaman itu ada dua bentuk. Ada yang merupakan kekafiran dan ada yang bukan merupakan kekafiran. Maka apabila seseorang memerintahkan kepada kita untuk sesuatu yang haram dan keharamannya bukan min nawaqidil Islam, bukan keharaman yang merupakan pembatal keislaman apabila seseorang melaksanakannya, seperti dia diperintahkan untuk kemudian tidak berpuasa, atau diperintahkan untuk beli minuman keras oleh atasannya misalnya, atau diperintahkan
untuk tidak Jumatan. Jadi hal-hal kemaksiatan yang apabila dia laksanakan itu secara hukum bukan nawaqidul Islam. Lalu dia mentaatinya, dan ketika mentaatinya dia merasa berdosa dengan ketaatannya tersebut, maka ini nau' minasyirik, adalah satu bentuk dari kesyirikan, dan syiriknya lah masuk kategori syirkul asghar, syirik kecil. Dan kecil namanya, tetapi ketika itu syirik adalah termasuk bagian dari jenis-jenis dosa besar. Dan sekaligus di dalamnya, kalau kemudian dia karena khawatir, karena takut, maka ada dua hal, yaitu dia juga bisa ditinjau nau' minasyirik, satu cabang dari kesyirikan dari sisi takut kepada selain Allah SWT. Jadi kena dua hukum, hukum taat kepada selain Allah dan hukum takut kepada selain Allah SWT. Karena takut kepada selain Allah SWT sehingga dia melaksanakan yang haram atau meninggalkan yang wajib, itu pun nau' atau cabang dari kesyirikan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dia takut kepada selain Allah dalam hal yang merupakan kemaksiatan, dan kemaksiatannya masih bukan kekafiran, bukan kemaksiatan yang nawaqidul Islam, tetapi dia rela, dia meyakini kehalalannya, dia meyakini kebolehannya, maka inilah merupakan syirkul akbar. Dan ketika itu dia sudah masuk predikat orang yang telah menyembah manusia. Jadi kalau seseorang mentaati sesamanya dalam bermaksiat kepada Allah SWT yang bukan kategori kekafiran, kemaksiatan yang bukan kekafiran, seperti tadi minum khamar, atau kemudian meninggalkan puasa dan sejenisnya, dan dia meyakini bolehnya, maka ini adalah termasuk syirik akbar. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mentaati kepada selain Allah dalam kemaksiatan yang merupakan nawaqidul Islam, maka inilah merupakan syirik akbar dan merupakan kekafiran, walaupun dia meyakini tidak bolehnya, walaupun dia meyakini tidak bolehnya, dan dia meyakini bahwa itu berdosa. Misalnya seseorang diperintahkan untuk memberikan tumbal, anaknya sakit misalnya, kemudian dia berobat kepada orang yang katanya orang pintar, dibawa berobat kepada orang yang katanya orang pintar, kemudian diperintahkan kepadanya
untuk kemudian memberikan tumbal dengan menyembelih ayam cemani misalnya, atau menyembelih kambing dan dipersembahkan kepada wali fulan sebagai sebab kesembuhannya. Walaupun dia meyakini bahwasanya itulah kesyirikan dan tidak boleh, tetapi dia tetap tunaikan perintah tersebut, maka ini termasuk kekafiran. Inilah ikhwah fillah rahimani wa rahmatullah, bentuk-bentuk ketaatan kepada selain Allah SWT. Dengan demikian maka ada dua bentuk ketaatan kepada selain Allah yang sudah masuk kategori menyembah manusia. Itu yang kelima dan yang keempat. Dan ada bentuk ketaatan kepada selain Allah yang hampir masuk dalam kategori penyembahan kepada manusia. Karena itu sudah nau' minasyirkil asghar. Artinya itu sudah dekat kepada penyembahan kepada manusia. Yaitu ketika mentaati dalam kemaksiatan kepada Allah walaupun dia merasa berdosa dan merasa berat untuk menunaikan perintah tersebut. Tetapi tetap dia tunaikan karena ketaatan kepada selain Allah Ta'ala tersebut. Padahal dia tahu itulah durhaka kepada Allah, dan dia pun menyadari bahwa dengan ketaatannya tersebut dia telah berdosa kepada Allah SWT. Tentang apa yang saya sampaikan ini, sebagiannya saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian sebelum saya bacakan sebagian penukilan dari kalam Syekhul Islam dalam hal ini, maka saya sampaikan tentang kondisi khusus. Kalau tadi ketaatan kepada manusia secara umum, maka sekarang bentuk yang lebih khusus, yaitu ketaatan kepada ulama atau umara. Taat kepada alim ulama, kepada orang-orang yang ditokohkan dari para alim ulama. Ketaatan kepada para ulama ini bisa dikelompokkan ke dalam 3 keadaan. Jadi taat kepada fatwa ulama ini bisa dikelompokkan dalam 3 keadaan. Yang pertama, jika dia taat kepada ulama dalam bermaksiat, dalam fatwa yang salah, fatwa ulama tersebut salah, yaitu fatwa yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Namun dia tidak tahu kalau fatwa tersebut salah. Maka dia tidak berdosa.
dengan catatan dia telah berusaha sebatas kemampuan dia untuk mengetahui mana yang benar dari fatwa yang ada. Tidak berdosa seseorang mengikuti fatwa yang salah selama dia tidak tahu kalau itu salah dan dia telah berusaha untuk mencari tahu terhadap kebenaran sebatas kemampuan dia, namun kebetulan dalam masalah tersebut dia tidak mengetahuinya. Akan tetapi apabila dia tidak berusaha untuk kemudian tahu tentang mana yang benar, maka dia tetap berdosa. Jadi apabila memungkinkan baginya untuk kemudian dia tahu, tetapi karena malasnya sehingga yang semestinya dia tahu menjadi dia tidak tahu, maka dia berdosa dengan sebab ketaatannya tersebut. Yang kedua, jika dia tetap mentaatinya pada fatwa yang salah tersebut, padahal dia tahu bahwa fatwa itu salah, bahkan dia membelanya, maka dia telah kafir dengan ketaatannya tersebut. Dia tahu fatwa itu salah, tetapi dia tetap mentaatinya, dan dia pun dengan penuh kerelaan untuk mentaati fatwa tersebut. Dan itulah yang terjadi pada kaum Nasara dan Yahud yang tersebut dalam ayat di atas. Mengikuti fatwa ulamanya dalam keadaan tahu kalau mereka merubah agama Allah SWT, merubah hukum-hukum Allah SWT, dan mereka penuh kerelaan dalam mengikutinya. Kemudian yang ketiga, jika dia mengikutinya secara membabi buta tanpa dia mengetahui apakah itu salah atau benar, tetapi semata-mata karena ulama tersebut adalah tokohnya, maka jika fatwa itu salah, dia berdosa. Jika fatwa itu salah, dia berdosa. Namun jika fatwa itu benar, dia tidak dapat pahala. Jadi dia mengikuti fatwa yang ada, tetapi mengikutinya karena semata-mata dia menongkohkan ulama tersebut tanpa peduli apakah benar atau salah, tanpa memperdulikan salah dan benarnya. Maka kalau yang diikuti ternyata fatwa itulah salah, maka dia berdosa. Dan apabila fatwa itu benar, dia tidak dapat pahala atas pengamalan fatwa tersebut.
Untuk lebih menenangkan bagi kita, saya nukilkan kalam Syekhul Islam rahimahullah. Beliau sampaikan, Syekhul Islam menyatakan tentang makna dari firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Tentang makna firman Allah, mereka telah menjadikan pendeta-pendeta dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan-sembahan selain Allah. Beliau sampaikan bahwa mereka yang telah menjadikan pendeta-pendeta dan ahli ibadahnya sebagai sesembahan-sesembahan, yaitu tatkala mereka mentaati sesembahan-sembahan tersebut di dalam menghalalkan yang Allah haramkan dan di dalam mengharamkan yang Allah halalkan. Dan keadaan mereka ada dua bentuk. Salah satunya yaitu apabila mereka mengetahui bahwasanya yang diikuti itu telah merubah agama Allah, namun mereka tetap mengikutinya dalam perubahan tersebut, dan mereka meyakini halalnya apa yang diharamkan Allah atau haramnya apa yang dihalalkan Allah, semata-mata dalam rangka mengikuti tokoh-tokohnya. Padahal mereka tahu bahwasanya tokoh-tokohnya tersebut telah menyelisih agama yang dibawa oleh Rasul. Maka inilah merupakan kekafiran. Dan berarti dia telah menjadikan Allah dan Rasulnya dia telah menjadikan sekutu, telah membuat untuk Allah dan Rasulnya sekutu. Walaupun mereka tidak melakukan sholat, tidak melakukan sujud kepada tokoh-tokohnya tersebut, maka jadilah bahwa orang yang mengikuti selain Allah atau selain Rasulnya di dalam menyelisih agama, padahal dia tahu bahwasanya itu menyelisih agama, dan dia meyakini apa yang dikatakan oleh tokohnya bahwa itu yang lebih benar, bukan apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya, maka dialah musyrik seperti mereka, artinya seperti tokohnya. Ini bentuk yang pertama yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Adapun bentuk yang kedua, yaitu bahwa keyakinannya dan keimanannya tentang haramnya yang diharamkan Allah dan halalnya yang dihalalkan Allah tetap. Artinya dia tidak merubah keyakinannya. Yang haram tetap haram dan yang halal tetap halal. Akan tetapi mereka tetap mentaati tokoh-tokohnya tersebut dalam kemaksiatan kepada Allah. Maka kedudukannya seperti seorang muslim yang dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dia meyakini bahwasanya itulah dosa. Maka hukum bagi mereka ini seperti sama seperti hukumnya orang-orang yang berdosa. Ini bentuk yang kedua, yaitu apabila dia mentaatinya dan dia merasa berdosa dengan mentaatinya tersebut. Setelah dia tahu bahwasanya apa yang dia ikutinya adalah melanggar hukum Allah dan dia tetap mentaatinya padahal dia tahu, namun dengan tetap merasa berdosa, maka inilah sebagai kedudukannya muslim yang berdosa. Dan ini merupakan minas syirik. Satu unsur dari kesyirikan.
Kemudian beliau sampaikan tentang status orang yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Setelah beliau menyampaikan bagaimana hukum bagi yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Dan ini tidak kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun saya akan nukilkan pada akhir apa yang beliau sampaikan, yang kaitannya dengan apa yang saya sampaikan tadi. Adapun orang yang taklid kepada seseorang tertentu tanpa kemudian memandang yang sepadan dengan orang yang ditaklid tersebut, tetapi semata-mata dia mengikuti hawa nafsunya. Artinya ketika mentaati fatwa itu hanya kepada sosok tertentu karena semata-mata dia sukanya kepada tokoh tersebut, tanpa kemudian memandang atau menilai yang mungkin sepadan dengan dia atau bahkan lebih alim daripada dia, daripada yang dia ikuti fatwanya tersebut. Jadi dia semata-mata mengikuti hawanya, dia menolongnya dengan tangannya bahkan dengan lesannya tanpa ilmu, tanpa dia tahu bahwa itu benar, maka ini termasuk dari perilaku ahli jahiliyah. Maka apabila yang diikutinya itu benar, bukanlah amal yang dia lakukan menjadi amal yang soleh. Maka amal yang dia lakukan bukan menjadi amal yang soleh. Artinya tidak berpahala dengan dia mengikuti fatwa tersebut, walaupun benar. Tetapi apabila ternyata yang diikutinya adalah salah, maka dia berdosa. Kedudukannya seperti orang yang berpendapat tentang Al-Quran dengan ro'yunya. Maka walaupun benar tetap salah. Dan apabila salah, maka berarti dia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ikhwafid rahimani warahmatullah. Inilah perincian yang disampaikan oleh Syekhul Islam rahimahullah tentang kondisi orang yang mengikuti fatwa-fatwa yang ada. Dengan demikian, maka kita yang berkapasitas sebagai seorang awam, kalau kemudian kita tidak memiliki kapasitas untuk berdalil, untuk menimbang, memilah dan memilih antara dalil yang disampaikan oleh mufti, oleh orang yang berfatwa, yang menjadi kewajiban bagi kita adalah memilih di antara orang-orang yang akan kita ambil fatwanya. Yang para ulama mengistilahkannya dengan istihad fit taklid. Jadi beristihad di dalam taklid. Jadi dia mesti cari informasi, cari tahu tentang kalau masalah-masalah seperti ini kira-kira kepada siapa tempat saya bertanya. Kira-kira pasnya siapa yang saya tanya? Ahlinya itu siapa? Jadi dia berusaha secara keras untuk mengetahui bahwa yang pantas untuk menyampaikan fatwa tentang permasalahan yang ingin dia ketahui itu siapa? Bukan pertama adalah tadi, pokoknya untuk urusan fatwa dalam masalah apa saja saya si A. Asal sudah si A yang saya tanya maka nggak peduli mau benar masalah, pokoknya saya A saja. Ini tidak boleh. Atau bentuknya ini lebih parah. Itu saya pilih yang kira-kira jawabannya nanti apa? Sesuai dengan yang menjadi kecenderungan saya. Ini
kalau masalah ini saya tanyakan, kalau kepada si A, kayaknya kalau tipe orang yang seperti ini nanti jawabannya akan begini. Ini mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Maka dia memilih di antara sekian yang mau dia tanya, tetapi apa? Dia pilih yang kira-kira jawabannya akan meringankan baginya. Maka ini sesungguhnya juga bukan orang yang meminta fatwa, tetapi adalah orang yang ingin mendapatkan legalitas dari apa yang ingin dia lakukan yang sesuai dengan hawanya. Allah SWT membolehkan bagi orang awam untuk taklid, tetapi disyaratkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikr. Jadi kepada ahlinya. Maka sebelum bertanya dia harus memilah dan memilih. Maka ini yang disebut dengan ijtihad. Maka tadi disampaikan oleh Syaikhul Islam, kalau dia telah berusaha sebatas yang dia mampu, ternyata kemudian yang ditanya salah fatwanya, maka dia tidak berdosa. Karena dia telah berusaha dan dia terbatas kondisinya. Memang tidak memungkinkan bagi dia untuk kemudian mengetahui bagaimana benarnya. Karena kemampuan dia hanya bisa memilih mana di antara sekian banyak dari yang memang dia perkirakan itu ahlinya. Dan setelah tanya informasi ke sana kemari juga katanya dialah ahlinya. Dan dia bertanya kepada ahlinya. Maka seandainya fatwanya keliru, dia tidak salah. Hanya tidak ikut berdosa. Ini yang disebut ijtihad di dalam taklid. Adapun bagi yang punya kemampuan untuk menimbang, untuk beristidlal, maka tidak boleh baginya taklid. Taklid itu bagi yang tidak punya kemampuan untuk beristidlal. Dan tentunya orang yang punya kemampuan untuk beristidlal setidak-tidaknya, kalau kemudian permasalahan sangat jelas, maka dia bisa dengan memahami ayat dan hadis yang dipaparkan. Dia bisa memahami dengan akal sehatnya, maka kemudian dia bisa menilai. Kalau kemudian permasalahannya cukup pelik, yang membutuhkan perlengkapan seperti kemampuan terhadap masalah-masalah kaidah-kaidah fikih atau ilmu usul fikih, maka ini tentunya dialah tinggal taklid kalau kemudian dia tidak bisa memilah dan memilih. Karena untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, setidak-tidaknya dia punya modal, itu ilmu usul fikih. Kalau kemudian dia tidak punya, maka tadi dia kembali kepada derajat orang yang awam, yang dia pilih adalah siapa yang mau dia tanya dalam masalah tersebut, yang menurut batas kemampuan maksimal yang dia miliki, bahwa orang sudah ahli untuk menjawab fatwa yang dia tanyakan. Nah demikian ikhwafidin rahimani warahmatullah, beberapa kaidah-kaidah yang diharapkan dengan kaidah-kaidah tersebut di atas, maka kita bisa memiliki gambaran kapan ketaatan kita kepada sesama manusia itu dalam koridor yang diperbolehkan, dan kapan ketaatan kepada manusia itu sudah masuk dalam jurang kesyirikan, baik syirik asghar maupun syirik akbar. Sehingga diharapkan dengan demikian kita akan selamat dari penyembahan kepada manusia yang masih hidup. Karena untuk penyembahan kepada manusia yang sudah mati, ini pembahasannya sangat luas. Dan pada kenyataannya banyak sekali dari kaum muslimin, mereka telah terjerumus ke dalam bentuk-bentuk penyembahan kepada manusia,
baik manusia itu masih hidup, apalagi yang manusianya sudah mati. Ini lebih banyak lagi yang terjerumus. Maka karena penyembahan kepada manusia adalah hukumnya mempersekutukan Allah, sebagaimana bentuk kesyirikan-kesyirikan yang lainnya, dan itu berakibat bahwasanya orang tersebut akan sia-sia seluruh aktivitas yang telah dia kerjakan dalam amal soleh, dan berakibat bahwasanya dia akan menjadi penghuni neraka abad dalamnya, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk waspada dan berhati-hati, karena syaitan senantiasa mengincar kita dimanapun kita berada, kapan saja, untuk mencari celah, mencari jalan bagaimana kita terjerumus. Sebagaimana itu sumpah dia di hadapan Allah Ta'ala, fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain, dan demi kemuliaanmu aku akan sesatkan mereka semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan masih ada waktu sesuai dengan jadwal untuk pertanyaan jawab. Dan apakah yang di luar studio berhak bertanya, maka kepada Ustadz Yusuf kami persilakan untuk memandu soal untuk sesi tanya jawab ini. Nah, jazakallahu khairan atas pemaparan materinya yang syarat dengan kaidah-kaidah di mana kita bisa memahami tentang kapan seseorang dikatakan menyembah kepada manusia. Tibalah saatnya kita untuk tanya jawab, untuk mengembangkan pembahasan kita pada sore hari ini, ya, untuk bagi antum yang hadir pada malam hari ini yang ingin bertanya, kami silahkan untuk menyampaikan lewat kertas ataupun secara langsung, yang nanti akan bisa bicara secara langsung, ataupun kepada Abu Afif yang di studio 1 yang ingin masuk dalam soal jawab pada malam hari ini. Maka tapi untuk kali ini kita prioritaskan kepada yang hadir pada malam hari ini. Adapun yang masih di rumah ataupun yang tidak hadir, maka kami nomor 2-kan. Jadi yang nomor 1-nya adalah kita prioritaskan dari yang hadir dulu saja. Silahkan, siapa yang akan bertanya? Silahkan. Ya. Bismillah. Ustaz, ana bekerja di sebuah perusahaan. Pada saat sholat asar, azan asar dikumandangkan, atau pada waktu zuhur, pada saat itu meeting sedang berlangsung dengan pihak pemilik perusahaan. Kami diberi signal untuk tidak meninggalkan tempat itu karena dianggap urgentnya meeting tersebut. Di dalam kami mentaati aturan yang telah diberikan oleh pemilik perusahaan itu, masakkah kategori yang telah Ustadz jelaskan tadi? Atas jawabannya jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki yang dia mukim, maka menurut pendapat yang rajih adalah wajib hukumnya. Dengan demikian maka apabila dia berada di sebuah tempat di mana memungkinkan untuk terjangkaunya sholat berjamaah di masjid pada waktunya, maka wajib baginya untuk sholat berjamaah.
dan tidak ada hak bagi manusia untuk melarang seseorang menunaikan kewajibannya kepada Rabbnya. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan kepada Allah dalam hal yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Tidak ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Taala. Maka baginya untuk kemudian minta izin untuk menunaikan sholat berjamaah. Dan apabila dia tidak menunaikannya, maka karena ketaatan kepadanya, maka itu bagian dari yang telah dibicarakan di atas. Tinggal apakah dia penuh dengan kerelaan dan membolehkannya, atau kemudian dia merasa berdosa dengan ketaatan tersebut. Dan masing-masing di atas telah ada hukumnya tadi dari kaidah-kaidah yang ada. Nah, ya. Ada pertanyaan yang bisa saya bacakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila satu ketika kita beribadah yang tadinya ikhlas karena Allah, namun setelah selesai kita merasa dilihat oleh orang, maka timbul rasa riya dalam hati kita. Apakah hal ini dikatakan syirik? Dan apakah ibadah tersebut masih diterima oleh Allah, Ustaz? Syukron. Ibadah yang dilaksanakan dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala dan telah selesai, kemudian seseorang mengetahui ibadah tersebut lalu memujinya, baik dia memuji kepada orang lain tentang ibadah yang kita lakukan dan kita tahu pujian tersebut, atau kemudian dia memujinya langsung kepada kita, lalu kita merasa senang dengan pujian tersebut. Maka para ulama mendasari kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kata beliau, fatil kal busra yu'ajjilullah. Itulah busra, kabar gembira yang Allah Ta'ala mengsegerakannya. Artinya tidak termasuk dari syirik apabila orang senang bergembira dengan sesuatu yang sudah selesai dia laksanakan, yang dia laksanakan ikhlas karena Ta'ala, kemudian mendapatkan pujian. Wallahu a'lam bishawab. Berbeda kalau kemudian dia sengaja yang menceritakannya agar mendapatkan pujian. Artinya dia beramal ikhlas ketika melaksanakannya, kemudian selesai melaksanakannya dia ceritakan untuk apa? Dia mendapatkan pujian dari amal tersebut. Karena ternyata nggak ada orang yang melihatnya ketika mengamalkannya. Memang sejak semula dia ikhlas, tapi kemudian dia ceritakan untuk supaya orang memujinya. Maka ini bisa membatalkan amal ibadah tersebut. Karena sekarang ibadah itulah diniatkan untuk mendapatkan pujian. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Pertanyaan yang ketiga, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya tanyakan mengenai tadi yang dimaksud dengan menyembah kepada makhluk tadi. Kalau saya tidak salah mencermati yang dijelaskan Ustaz tadi, kaidah-kaidah tadi itu lebih pada sesuatu yang menyangkut sesuatu yang dilakukan, sudah dilakukan. Misalnya kita melakukan ketika atasan menyuruh membeli sesuatu, terus kemudian taat untuk meninggalkan sholat, artinya sudah dilakukan. Nah, apakah dalam bentuk yang lain, tetapi dia bukan sebagai bentuk pelaksanaan, masih dalam bentuk kecemasan, ketakutan yang misalnya kita ada atasan datang dari
luar yang kemudian datang, terus kemudian kita takut, jangan-jangan kerjaan saya nggak bagus, nanti saya dipecat. Jadi dia nggak menyuruh sesuatu, tetapi muncul ketakutan dari kita. Nah, apakah ketakutan semacam ini juga termasuk kategori syirik? Karena itu kan kita tidak melakukan sesuatu nih, tidak disuruh juga tidak, tetapi hanya kecemasan kita saja. Khawatir nanti kita kerjaan nggak bagus, kemudian dipecat, kemudian nanti jabatan kita diturunkan. Nah, akhirnya seolah-olah kita kenapa nggak takut sama Allah, kok takutnya sama manusia. Nah, apakah ini juga termasuk dalam kategori syirik? Ya. Demikian Ustaz. Assalamualaikum. Kalau kemudian seseorang ada kekhawatiran bahwa dia pekerjaannya dinilai tidak bagus oleh atasan dan penilaian tersebut berdampak ada kemungkinan PHK terhadapnya, maka ini manusiawi. Inilah manusiawi. Seseorang mengkhawatirkan, artinya pekerjaan yang dikerjakan pekerjaan yang halal ya. Pekerjaan yang dikerjakan pekerjaan yang halal. Kemudian seorang pegawai khawatir tidak bisa memuaskan pihak atasan karena dia adalah bertugas dengan tanggung jawab tertentu, dengan target tertentu, dan dia pahami hal tersebut. Kemudian ada kekhawatiran kalau kemudian dinilai tidak memenuhi standar atau kriteria yang telah ditetapkan, maka ini manusiawi. Akan tetapi artinya tidak mengapa seorang semata-mata ada kekhawatiran ketika mau ada peninjauan, kemudian dia khawatir kira-kira nanti pekerjaan saya dinilai gimana oleh atasan saya, dinilai memenuhi standar atau dinilai bagus atau dinilai kurang. Semata-mata kekhawatiran itu adalah tidak mengapa. Itu naluriah, artinya manusiawi. Hanya saja yang harus dicermati adalah ketergantungan kita kepada tempat di mana kita bekerja. Ketergantungan kita terhadap penghasilan kita. Kalau kemudian hati kita begitu bersandar kepada penghasilan yang kita dapatkan dari tempat di mana kita bekerja, dan kita adalah khawatir akan nasib kita kalau kemudian kita sampai dipecat, maka ini adalah ada cacat ditinjau dari sisi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini muncul syirik dalam bentuk yang lainnya. Dari sisi kekhawatirannya itu wajar, tetapi dari sisi ketergantungannya, kalau kemudian dia kekhawatiran adalah terkait dengan bagus dan tidaknya, nanti dinilai bagus dan tidaknya, itu manusiawi, naluriah. Tetapi kalau kemudian dialah menggantungkan kehidupannya kepada di mana dia bekerja, di mana dialah khawatir bahwasanya kalau kemudian sampai dia dipecat, maka mengkhawatirkan nasibnya, kehidupannya, maka ini sudah ada unsur kesyirikan, yaitu dari sisi tawakal. Para ulama menjelaskan bahwa bertawakal semestinya hanya kepada Allah saja. Dan bertawakal kepada selain Allah secara pokok, kalau kemudian dia bersandar kepada sebab-sebab yang kauni, artinya yang memang Allah SWT
menjadikan hal tersebut seperti pekerjaan misalnya adalah sebab penghasilan, dan dia menggantungkan kebutuhan hidupnya dari penghasilan tersebut. Hatinya condong kepada penghasilan yang dapatkan dari pekerjaan tersebut. Hatinya condong kepada statusnya kepada sebagai pegawai perusahaan tersebut. Maka ini termasuk syirik asghar. Syirik asghar. Adapun kalau kemudian dia menggantungkan kepada yang Allah tidak jadikan sebab, seperti bergantung kepada orang yang sudah mati, bergantung pada para wali yang sudah dikubur tentang nasibnya, kebutuhan hidupnya, maka ini jelas merupakan syirik akbar. Sama seperti seorang istri, dia menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada suaminya, hatinya condong kepada suaminya, bergantung kepada suaminya, ini adalah syirik. Maka bertawakal kepada Allah, baik kepada sebab yang dibenarkan maupun kepada sebab yang tidak dibenarkan, dua-duanya syirik. Sebagian syirik asghar dan sebagian syirik akbar. Maka apapun sebab yang kita tempuh, hati kita tetap bergantung kepada Allah SWT. Artinya, saya sebagai pegawai berkewajiban untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang pegawai. Kalau kemudian pada akhirnya ternyata dalam penilaian atasan nanti dinilai ternyata tidak memenuhi standar dan saya dipecat, maka nasib saya kan saya gantungkan kepada Allah SWT. Maka ya saya tinggal memohon kepada Allah Ta'ala untuk jalan yang lainnya, jalan keluar yang lainnya atas masalah yang saya hadapi. Karena kalau itu terjadi, itulah bagian dari musibah yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dan menjadi kewajiban bagi saya untuk bersabar dan rela terhadap musibah tersebut. Adapun jalan keluar, ya akan saya kembalikan kepada Allah sebagaimana keberadaan saya di sini, apapun yang terjadi adalah saya gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaannya. Jadi di satu sisi itu bisa diperbolehkan, dia merasa ada khawatir nanti dinilai tidak, karena ini hubungannya kaitannya dengan manusia, tanggung jawab dia kepada manusia tersebut. Adapun kemudian terkait dengan nasibnya, maka dia tidak boleh sandarkan kepada siapapun dari makhluk ini. Dia harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi. Insyaallah kita cukupkan sampai jam 9.30 karena beliau ada urusan yang lain yang harus diselesaikan, maka kita juga sampai jam 9.30. Maka ini pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami ada yang belum kami paham tentang rumah kos. Kami mempunyai rumah kos. Yang ada sebagian ustadz mengatakan ke saya bahwa saya harus mengeluarkan zakat malnya setiap tahun. Zakat mal, Pak Ustadz. Nah, zakat malnya ini apakah dibayar dari pembelian rumah atau dari pendapatan rumah kos selama 1 tahun, Pak Ustadz? Karena ada yang berpendapat harus mengeluarkan zakat mal sesuai dengan harga rumah yang dibeli. Ada yang berpendapat dengan hasil rumah kos tersebut selama 1 tahun. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang pertanyaan di atas, memang Pak, ada 2 keadaan ya yang menimbulkan 2 pendapat tersebut. Jadi pendapat yang pertama mungkin menilainya dari sisi bahwasanya rumah yang ada adalah dianggap barang perniagaan. Jadi rumah yang dikontrakan itu adalah sebagai barang perniagaan.
maka dia dihitung sebagai modal usaha. Barang yang diniagakan karena disewakan, maka dia dihitung dalam hitungan apa? Hitungan zakat per tahunnya nanti. Karena dia bukan barang diam, tapi barang yang bergerak, yang untuk mencari keuntungan. Adapun pendapat yang menyatakan hanya keuntungan kos saja, itu berarti dia meninjaunya dari apa? Dari ini barang mati. Ini barang mati, rumah sebagaimana rumah yang kita tempati, barang tidak disakati. Ini juga rumahnya nggak disakati, maka yang disakati hanya tadi keuntungan yang dia dapatkan atau uang yang didapatkan dari menyewakan setelah terkumpul 1 tahun dan dia mencapai mencapai nisab, itu yang dizakati. Nah, ini 2 tinjauan. Nah, saya sendiri wallahu a'lam apakah mau ninjau ini sebagai barang perniagaan sehingga kena atau diam. Wallahu a'lam dalam hal ini. Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Saya hanya menunjukkan sisi tinjauannya masing-masing. Jadi kalau itu dihitung sebagai barang perniagaan berarti ya tetap hitung harga rumah tersebut. Kalau enggak berarti cukup hasil uang yang dia dapatkan dari nyewakan terkumpul setelah mencapai nisab dan dia haul sampai 1 tahun, maka itu yang dikeluarkan zakatnya. Tidak, rumahnya tidak ikut. Nah, mungkin nanti bisa ditanyakan yang lebih untuk menentukan ini termasuk perniagaan tidak. Sebab agak posisinya berbeda dengan kalau pakaian, kan itu juga yang yang dijual. Kalau rumahnya kan ini enggak dijual masalahnya. Rumahnya enggak dijual masalahnya. Ini hanya jasa sewanya saja, rumahnya enggak dijual. Tapi kalau perniagaan kayak pakaian atau kemudian mungkin toko besi misalnya, itu kan semuanya barang-barang perdagangannya itu yang dijual, yang ikut bergerak. Maka jelas itu sebagai barang perniagaan. Itu yang kena ikut kena zakatnya, ikut dihitung. Tapi kalau rumah, nah tadi apakah dia masuk barang atau dia benda diam yang tidak dianggap bergerak. Wallahu a'lam bishawab. Saya enggak mampu untuk menentukannya mana yang lebih benar dari 2 jawaban tersebut. Nah, baik. Dengan demikian berakhirlah pertemuan kita pada malam hari ini. Jazakallahu khairan atas waktunya Ustaz Abu Isa meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk memberikan ilmu kepada kita tentang kaidah-kaidah kapan manusia dikatakan menyembah kepada manusia yang lainnya. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini menjadi satu amal saleh bagi kita semuanya dan juga kepada Ustaz Abu Isa khususnya untuk memperberat agar nantinya bisa memperberat timbangan amalnya di hari kiamat, dan semoga Allah SWT memberkahi kehidupan kita untuk selanjutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.